Pertanyaan berikutnya, apa Ustaz? Bagaimana cara menghapus dosa zina? Ya? Menghapus dosa zina tentu saja adalah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Harus seseorang memperbanyak amal soleh dan kebaikan, ya. Tentunya dia kemudian menjauh dari sebab-sebab terjadinya zina. Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina, bukan jangan melakukan. Kenapa? Karena zina seperti itu. Ya. Jangankan melakukan, mendekati saja sudah mengantar orang kepada melakukannya. Ya, maka jangan hindari, menjauh ya, dari perkara yang menjadi sebab zina. Makanya terlarang berkhaluan dalam Islam, campur baur laki-laki dengan perempuan, ya. Tidak boleh berbicara lebih dari kebutuhan ya kepada lawan jenis dan seterusnya. Paham ya? Diperintahkan untuk menundukkan pandangan ya dan seterusnya. Maka tentunya kita tahu semua ya. Dan ada obat yang bagus yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, obat yang paling baik untuk mengobati syahwat zina dalam hati kita. Apa itu? Antum semua mungkin sudah pernah dengar hadisnya tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk apa? Berzina, ya kan? Minta izin untuk berzina. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika para sahabat semua marah, Nabi malah mengatakan, udnuhu, jangan dicerca, dekatkan dia kepadaku. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, atarwahu li ummik, ridhokah engkau jika ibumu dizinahi. Paham ya? Sampai disebutkan kemudian saudara perempuanmu, atau seandainya engkau telah menikah, engkau punya anak perempuan, senangkah engkau jika anak perempuanmu dizinahi? Paham ya? Tidak ada orang yang senang kan itu ya? Nah, seorang laki-laki yang berzina, maka dia pasti berzina dengan seorang wanita yang dia kerabat keluarga orang lain. Maka tempatkan ya wanita yang engkau zinahi itu seperti keluargamu sendiri. Apa yang terjadi? Ridhokah engkau keluargamu dizinahi? Tidak, subhanallah. Itu perkara yang pertama yang Nabi berikan sebagai obat. Itu apa? Kita selalu menempatkan orang lain seperti kita menempatkan diri kita. Ya? Kalau kita mau ganggu orang lain, kita pikirkan kalau kita diganggu bagaimana? Suka enggak? Tidak kan? Ya? Kalau kita ingin membuli orang lain, kita dibuli senang nggak? Tidak. Ya, cuman repotnya, ya, sekarang berubah hal itu. Ya, gara-gara saya dulu dibuli, sekarang saya bully kamu. Tahu? Ya, model perpeloncoan misalnya. Dari sini pelonco tuh, tahu pelonco? Ya, senior membuli juniornya. Alasannya apa? Saya dulu waktu junior seperti kalian juga dibully. Alias apa ini namanya? Balas dendam. Kan gitu ya? Kezaliman orang kepada diri kita tidak boleh jadi pembenaran untuk kita berbuat zalim kepada orang lain. Tidak boleh. Paham ya? Ya. Jangan seperti siapa? Iblis. Ya. Ketika dikeluarkan dari surga, ya, dilaknat dan ditetapkan baginya kekufuran, wastakbara wa kana minal kafirin, maka dia bersemangat untuk balas dendam. Apa balas dendamnya? Mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Bahkan bukan hanya itu, bersemangat untuk menggelincirkan anak cucu Adam dari kebenaran, dan itu dengan bersumpah wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, demi kemuliaanmu. Ketika dia mendapatkan hukuman, maka ia menjadikan itu sebagai pembenaran untuk berbuat zalim kepada orang lain. Maka itu obat yang diberikan oleh baginda Nabi yang pertama. Yang kedua, setelah itu Nabi
memanggil sang pemuda, memegang dadanya, menempelkan dadanya, mengatakan Allahumma hasbin farjahu. Allahumma, gimana doanya? Ada 3 doa Nabi. Allahumma tahhir qalbahu, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa astagfirullahaladzim. Ada 3 doanya baginda Nabi. Ada yang hafal? Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jaga kemaluannya. Nah, doa ini yang harus kita doakan. Apa itu? Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Doa, ya? Kekuatan doa. Wallahu a'lam bishawab.